Oke, semuanya sekarang gua udah di jalan luar. Kali ini sesuai video ya, gua mau review R25 Old ini. Masih worth it gak sih di tahun 2023? Kalau menurut gua ya, kalau dari tampilan ya R25 ini nggak terlalu ketinggalan zaman banget sih, karena masih banyak ya motor-motor sekarang yang masih pakai shock teleskop. Dan menurut gua ya kalau dimodif-modif dikit mah oke lah. Ini ya dipasang beberapa part modif, kayak contohnya lapis karbon aja, terus wing side ini ditutup ya guys ya, jadi bodi buta. Tapi sebelah kiri nggak nyala, pasang proji, spakbor karbon, kondom tangki, dan dicat lumayan lah catnya, dicat juga sama karbon. Jadi ya udah beberapa part lah. Ini udah diganti V-Pro, jadi tiga apa sih namanya, ini udah triple cam ya namanya ya, kayak terbaru gitu, dan pakai single seat. Menurut gua sih tampilan oke lah, masih oke lah di zaman sekarang, nggak terlalu ini. Jadi ini pakai RCB seset, ini S1, ini RCB apa lupa namanya. Dan ini motor juga gue ngambil second ya, ambil second dan belum lama juga, jadi menurut gue masih worth it ya. Dan shock udah diganti Ride A tabung, jadi menurut gue masih worth it ini motor, masih oke lah tampilannya, gak ketinggalan zaman banget R25, karena ini tampilan dari belakang ya, tampilan dari belakang ya, nama pot Leo Fins GP Short. Header custom model 4 silinder guys, blue, kelihatan gak sih? Aduh, kalau kalian kelihatan ya, gua center dah sebentar, kelihatan tidak? Nah ini guys, kalau kalian kelihatan model 4 silinder ya. Jadi gua mau review apa aja di motor ini. Mungkin pemakaian ya masih ada, mungkin zaman sekarang pasti ada lah ya yang mau upgrade, baru mau upgrade ke 2,5, dan budget mungkin gak terlalu besar sebagai motor sport 2,5 ini. Karena R25 Old ini ya dari tahun 2014 nya sampai berapa sih ini paling lama ya, 2018 mungkin ya, apa 19, gua nggak tahu yang terbaru ya mungkin. Jadi ini kisaran harga gambaran gue ya, tergantung pajak juga, itu dari 21 sampai 30 lebih lah, 30 lebih dikit. Itu juga yang udah lumayan part modifnya guys. Jadi motor ini seperti tadi yang udah gua bilang tadi, banyak modifan. Dan motor ini versi ABS guys, tapi sensor ABS-nya dicopot, pakai 42. Nah mungkin yang mau upgrade ke R25 Old ini, menurut gua nggak terlalu ketinggalan zaman, dan gua juga bakal review nih dari pemakaian bensinnya. Kebetulan bukan kebetulan, ini emang lagi kosong ya, lagi ngedip. Gua bakal isi bensin ya secara buat pakai harian ya, buat gambaran kalian. Mungkin ada yang mau pakai harian apa, gue isi bensin seadanya, mungkin berapa puluh ribu lah, kayak misalkan yang mau pakai ke kantor apa, gue bakal review itu guys. Jadi ngurangnya berapa batang, ntar kalian lihat sendiri. Vlognya gue jalan kemana aja, dan pemakaiannya berapa liter per kilometernya ya guys ya. Nah itu sih yang bakal gue review. Jadi langsung aja. Jadi langsung kita review aja ya guys ya. Ini kita isi bensin dulu ya. Ini pas lagi dari ngedip ya guys ya, dari ngedip. Oke, jadi kita jalan guys. Bismillah. Seperti biasa ya, vlog tentang masalah-masalah yang ada di motor ya. Kali ini kode 42 gua nggak perlu vlog karena ini sensor ABS guys.
Jadi speed sensornya nggak bakal nyala, nol kalau kalian copot atau mengalami kerusakan di kode 42 Yamaha ini. Mau Aerox R25 pun juga kayak gitu kode 42 ya. Jadi kita isi bensin dulu. Gue isi seadanya aja ya guys ya, buat gambaran kalian. Misalkan kayak 2 bar apa ya, kadang kan ada yang baru mau naik ke sport tapi langsung ke 2,5, misalkan mau tahu gambaran bensinnya boros gak sih. Nah ini reviewnya guys, gua review. Kita isi bensin dulu. Tapi mohon maaf, ini modifan jangan ditiru ya guys, yang gak ada. Aduh cukup ramai guys. Oh ini aja, kita isi turbo guys. Kita turbo, ini gambaran turbo ya. Sebenarnya bisa kalian mau pertalite pun bisa, tapi karena gua nggak mau lama ya udah gue isi turbo aja. Gua bakal isi 50 ini guys. Dompet aing jangan dilihat, buruk. Nih gua bakal review buat harian kalian. Jadi kalian lihat ini dapatnya berapa bar turbo, dan kalian lihat juga berapa kilometer sih ngurang ini ya. Di tahun 2023 ini masih worth it gak sih? Ini tahun 2015 ya guys ya. Kita isi bensin dulu. Gua isi gocap aja ini ya. 50 bang? 50? Kita lanjut guys, jalan. Ah ini dapat sebar. Kalau kalian isi ngedip sebar guys, 50.000 pas, tapi agak naik sih. Kan rusak ya kalau kalian habis banget ngedipnya. Ngedip nggak langsung kalian isi gitu, kalian pakai. Dan ini juga turbo ya, segini guys. Tapi kalau kalian isi Pertalite itu 4 bar. Terus kalau isi Pertamax mungkin sekitar 3 bar 2 bar guys. Nah jadi ini ya seginilah turbo cuma satu ya. Kita lihat ya satu ini sampai mana kita jalan. Nih gua jalan sekitaran rumah gua di Matraman guys. Kalian sendiri reviewnya. Gua bakal muterin Sudirman mungkin ya. Kita ke Sudirman. Cukup gak buat kalian riding tuh gocap ya. Kita isi 50 aja guys, biar kalian lihat 50 cukup gak sih? Menurut gua sih harusnya cukup. Cukup sekali guys, serius. Oke kita langsung belok kiri aja. Tenang, kita cek berapa kilometernya ya. Pokoknya kalian punya gambaran sendiri lah ya, berapa kilometer dari Matraman itu ke Sudirman. Kita harus Sudirman lewat Menteng ini guys. Kalian punya gambarannya lah ya. Dan untuk lari namanya 2,5 ya, boleh lah 2 silinder ini guys. Boleh 2 silinder ini si oke lah. Dan nanti kesimpulannya di akhir, masih worth it gak sih 2003 ini. Napasnya masih panjang guys, masih panjang. Wah boleh lah. Nah, ntar kalian juga bisa lah ya perhitungan dari cara gue bawa. Misalkan kalau pelan apa ngebut gitu kan. Kita nggak ngebut banget guys, karena gue nggak berani ngebut juga. Lihat ya, kalau masalah suhu motor ini aman banget. Maaf itu sensor ABS nyala karena dicopot. Tadi udah gue kasih tahu. Kalian lihat ini suhu aman sekali 3, dan motor ini udah 40.000 lebih guys kilometer ya. Mesin masih sehat walafiat, masih lumayan. Kita review dulu. Tapi lampu merah sini agak lama. Ini apa sih, sekitaran apa sih? Menteng ya, Menteng guys. Oke kita jalan.
Oh iya, untuk tadi gue pernah apa tadi gue bahas ya soal modifan ini, jangan ditiru guys, karena motor ini jujur gue ngambil kondisinya ya lumayan apa ya lumayan tidak enak dilihat ya, karena banyak lecet, bekas jatuh. Ini bengkok gak gue ganti karena ujungnya doang guys. S1 ini sayang banget dari harganya ya kalau gue ini. Terus karbon ini gue beliin lagi ya karena posisinya emang niru GP kanan doang ya, gue pakai kanan doang guys. Terus jadi ini gue rapihin sedikit demi sedikit dalam waktu sebulan lebih lah ya. Jadi motor ini gue baru sebulan lebih guys sama gue, belum lama. Gua rapihin, ini gua karbon dari orang sebelumnya dapat karbon samping aki ini aja guys. Jadi gua karbon lagi, knalpot gua ganti sama headernya, dan banyak yang lecet-lecet gua ganti, termasuk headlamp ya tadi bolong guys, cuma setengah, makanya gua bikin buta setengah headlamp ya, karena dapat dari orangnya juga setengah bolong, nggak enak. Terus ya LED biasa ini gue pasang proji, dan belum gue beliin spion, tidak pasang plat. Jangan ditiru jadi ya, karena gue masih ngerapihin dikit-dikit, jadi ya gitu guys. Masih dibilang masih berantakan ini motor, masih berantakan. Jadi belum ada spion. Gue bingung sih mau pasang spion model apa gitu yang cocok ke modifan kayak gini, karena gue pasang wing sight guys menurut tampilan. Jadi gue pasang wing sight, gue bingung mau pasang model apa namanya, winglet. Ada spion winglet gitu kan, yang itu stilt ya, model stilt ya. Nah, atau ya Rizoma dulu aja, kayak modif-modif zaman dulu kan spion Rizoma juga sempat terkenal ya, yang kecil race gitu, Rizoma race gitu kecil. Atau gue pasang spion ZX10R guys, itu juga sempat ya yang ada sennya gitu. Kayak gue mau pasang itu kesini, tapi kayaknya bertabrakan dengan modif, jadi gue masih bingung ya. Mungkin yang still kali ya, karena gue pasang wing sight ini ya biasa lah guys, pengen Panigale tapi gak kesampean gitu. Boleh tuh napasnya tuh, masih panjang sekali kan ini motor. Kalian lihat, cakep guys, masih worth it kalau buat lari menurut gua ya. Biarpun kalau standarnya menurut gua motor ini nggak bisa ngejar CBR guys, ngejar CBR tuh nggak bakal bisa. Nggak tahu kenapa, nggak tahu kenapa sih, bukan nggak tahu kenapa ya, pasti spek mesin motor baru sama lama beda lah guys. Ada pelajaran saat mereka mengupdate motor gitu ya, membuat motor ada pelajaran, diupdate kekurangannya ya pasti kalah lah kalau standar. Nah juga motor baru guys, tapi buat pemakaian masih oke lah. Buat kalian riding sama cc gede, motor ini masih oke. Karena di jalan Jakarta ini atau touring, kalian mau lari berapa nggak mungkin stabil 200 up, nggak mungkin guys. Paling 150 kenceng-kencengnya juga ya masih sanggup motor ini, 150-160 standarnya. Ini masih worth it menurut gua kemanapun, masih oke lah tahun 2023. All ini tampilan ya kalian lihat tadi lah, nggak terlalu ketinggalan banget kan, masih oke lah kan. Ya tergantung selera kalian sih, karena R25 New sekarang yang gua survei itu dari mesin juga updateannya gak ada beda guys. Karena header versi passenger ini buat R25 New masih masuk ke sini guys, makanya nggak ada bedanya.
Paling depan aja gua ganti. Kalau mau pakai body R25 ganti tanduk rusanya tuh yang apa namanya, penyangga yang besi itu yang buat ke speedo sama nyambung ke spion, itu tanduk rusa namanya, itu yang harus diganti. Klemannya masih sama, jadi ya berarti nggak banyak update kan. Kalau setengah ke belakang ini masih sama, termasuk arm, buntut, stop lamp semua masih sama. Jadi pilihan buat new atau old itu tergantung selera kalian. Kalau masih worth it ya worth it, karena masih sama ya, belum ada updatean. Sejauh ini dari Matraman ini udah di Taman Menteng, belum berkurang ya guys ya. Ntar kalian tahu juga gambaran, kadang ada yang panik kalau udah ngedip tuh pasti habis bensin. Enggak juga, itu masih ada berapa liter lagi. Oke, gue gambarin dah mode sekarat ya, bukan biar kalian lihat. Kadang harian kalian pulang malam gitu kan, ada yang males isi bensin apa takut mau besoknya aja. Nah ini ada gambarannya guys, mungkin yang pakai motor ini malam-malam. Nah ini gambarannya. Oh boleh lah ya, masih oke banget guys. Kalian mau tahu coba tes speednya ya, cuma nggak kelihatan juga tapi ada gambarannya lah ya, terdengar dari napas motornya, raungannya. Masih oke gak tuh? Masih ada kan tarikannya, masih oke banget. Jadi tahun 2023 ini motor ini masih worth it menurut gua kesimpulannya. Jadi sekarang kalian tinggal lihat pemakaian bensinnya aja yang pakai harian. Mungkin ada mobil motor ini mau coba dipakai harian ya, ini gambaran. Udah lama banget loh nggak nge-vlog tentang motor lagi, bahkan main punya motor tuh udah lama. MC guys, masih oke kan? Masih banyak, tapi nggak boleh ngebut-ngebut juga, jangan ditiru. Ini hal salah. Ini nggak terlalu ngebut ya, masih pelan, masih aman. Ini gue langsung muter Kuningan lah ya, karena gue nggak bisa lama-lama juga, buat sebagai review kalian aja. Wow macetnya guys, kalian lihat itu ramai, mengerikan. Gak kuat aing lewat situ mah. Kalian lihat, ini aja kayaknya macet nih di depan Kuningan, aduh. Dan posisi riding, ya gua sampai lupa loh, karena buat harian tuh orang kadang posisi riding ya pasti ntar ada pertanyaan bandingin. Kalau sama CBR sama Ninja 2,5, menurut gua ini di tengah-tengahnya guys. CBR baru itu pasti dari speed, oke lah dari speed. Ini kita bandingin old sama new, keterlaluan juga ya pasti. CBR tuh udah rajanya guys. Jadi buat raja di 2,5 2 silinder tuh CBR menurut gua standarnya udah oke banget. Tapi posisinya guys, kalau guys, ini hasil dari testi kita bensin sebar semalam, isi turbo gocap. Sorry nih semalam gua salah pakai baterainya yang apa udah kembung, padahal masih 60%an, tiba-tiba mati kamera. Ternyata cuma sampai yang terakhir ini nih, yang di Kuningan itu. Nah itu udah mati, gua nggak ngeh kelanjutannya karena gua udah review dari tarikan apa.
tarikan tampilan oke lah ya, masih worth it di 2003 ini, enggak ketinggalan banget lah. Nah ini sekarang bensin, semalam sebar guys, tak ngurang ya. Jadi semalam itu gua muter dari Matraman sampai Sudirman, terus gua muter lagi Kuningan, lewatin Pedati, gua Jatinegara, barulah sampai ke rumah gua lagi. Masih 1 bar guys. Nah jadi kesimpulannya menurut gua bensin oke lah ya, karena itu turbo loh. Menurut gua R25 Old ini di tahun 2023 masih worth it buat kalian pakai. Dari tampilan juga masih eye catching, eye catching banget guys, cakep ya, masih oke lah. Dan jika kalian ada pertanyaan tentang R25, seputar R25 itu penyakit apa aja sih yang menjadi langganan R25 ini, bisa kalian tanyakan dan bakal gue bahas di video selanjutnya. Kebetulan biarpun gue bukan cuma baru sebulan lebih lah pakai motor ini ya, gue masuk grup WA yang isinya tuh rata-rata pengguna R25 Old ini. Jadi kalian bisa tanya-tanya, kita bisa bagi pengalaman buat yang mempunyai masalah pada R25 nya. Jadi sekian video dari gua, see you in next video, thank you.